Selamat datang di SMP Negeri 1 Panguragan. SMP Negeri 1 Panguragan di Excellent School merupakan satu-satunya sekolah negeri di Kecamatan Panguragan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. SMP Negeri 1 Panguragan di Excellent School. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhayati dari kelas 8C. Saya dari SMP Negeri 1 Panguragan. Saya akan menceritakan cerita pendek yang berjudul Mengejar Mimpi Mulia Nadine, karya Nadia Tanisa Nawren. Mengejar Mimpi Mulia Nadine, karya Nadia Tanisa Nawren. Nadine adalah seorang anak gadis yang duduk di kelas 7 SMP. Nadine anak sulung dari 3 bersaudara. Kedua adiknya, laki-laki, masih duduk di bangku sekolah dasar. Nadine tinggal bersama keluarganya di lereng gunung, yaitu sebuah desa kecil yang jauh dari keramaian kota. Kanan dan kiri rumahnya adalah hamparan kebun yang tumbuh menghijau. Kemudian ada sebuah aliran sungai kecil yang airnya sangat jernih dan dingin. Kehidupan keluarga Nadine sederhana. Mereka makan memanfaatkan hasil berkebun, seperti sayur mayur dan buah-buahan. Bapaknya seorang sopir bus antar kota, sedangkan ibunya bekerja di kebun tetangga. Penghasilan orang tuanya sangat minim untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya sekolah. Masyarakat di tempat mereka tinggal jarang yang melanjutkan sekolah, apalagi untuk anak perempuan. Biasanya setelah lulus SD atau SMP, mereka membantu di kebun. Hari ini tanggal 21 April bertepatan dengan peringatan Hari Kartini. Di sore hari yang sangat cerah dan udara yang sejuk, Nadine duduk termenung di belakang rumahnya. Di atas bangku panjang yang terbuat dari bambu, Nadine terdiam. Di atas pangkuannya terdapat sebuah buku yang berjudul Sisi Lain Kartini. Buku ini pemberian dari paman Nadine tahun lalu pada saat Nadine mendapat nilai tertinggi di kelasnya. Nadine anaknya cerdas. Hampir setiap tahun dia menjadi juara kelas. Nadine terinspirasi dengan perjuangan Kartini yang memberikan kebebasan untuk kaum perempuan agar mempunyai hak yang sama dengan laki-laki. Bu, apakah aku boleh punya cita-cita menjadi dokter? Nadine balik bertanya pada ibunya. Ya boleh dong sayang, makanya ibu dan bapak berjuang keras supaya kamu dan adik-adik bisa sekolah dan mencapai cita-cita kalian. Ibunya memberikan semangat. Tapi kan Bu, sekolah zaman sekarang biayanya sangat mahal dan masyarakat di sekitar kita jarang yang sekolahnya sampai lanjut, apalagi anak-anak perempuan Bu, keluh Nadine. Anakku, tugasmu adalah belajar yang rajin dan berprestasi. Untuk urusan biaya, biarlah menjadi tugas bapak dan ibu. Masalah kebiasaan masyarakat kita yang anak perempuannya tidak melanjutkan sekolah, ya biarlah, itu menjadi pilihan mereka. Masa depanmu ada pada pilihanmu, nak. Ibu yakin bahwa ilmu yang bermanfaat lebih baik daripada harta yang banyak sayang. Ibunya menjelaskan. Iya ya Bu, aku ingin seperti Kartini yang membawa perubahan positif untuk kaum perempuan Bu, Ibu Nadine. Kemudian mereka masuk ke rumah dengan tersenyum. Ayah Nadine saat ini sedang berada di Jakarta. Pada jam istirahat, beliau membeli minuman ke sebuah minimarket. Setelah membayar di kasir, beliau keluar. Tiba-tiba melihat seorang ibu yang berteriak minta tolong. Ternyata ibu tersebut dijamret. Saat turun dari mobilnya, datang seorang lelaki memakai topi yang merebut paksa tas ibu tersebut. Ayah Nadine yang melihat lelaki tersebut lari. Dia langsung mengejar lelaki tersebut dan berusaha untuk merebut tas milik ibu tadi. Ayah Nadine berhasil mengambil tas tersebut, sedangkan lelaki bertopi lari entah kemana. Tas tersebut diberikan kepada pemiliknya. Ibu tersebut mengajak ayah Nadine duduk di kursi yang ada di depan minimarket. Dia berterima kasih pada ayah Nadine lalu memberikan beberapa lembar uang kepada ayah Nadine. Tetapi ayah Nadine menolaknya. Siapa nama bapak? Tanya ibu itu. Saya Randy Bu, jawab ayah Nadine.
Oh, Pak Randy, perkenalkan nama saya Olivia Maharani. Bapak tinggal di Jakarta. Bu Olivia bertanya, rumah saya di kampung, Bu. Saya hanya bekerja di Jakarta ini sebagai sopir bus. Jawab ayah Nadine. Oh gitu, kalau saya kebetulan dokter, Pak. Saya dinas di rumah sakit, kata Bu Olivia. Wah, jadi ibu ini seorang dokter ya? Pak Randy memastikan ekspresi wajahnya tampak sumringah. Iya betul Pak Randy, memangnya kenapa Pak? Tanya Bu Olivia. Ah, tidak apa-apa Bu, saya jadi teringat anak saya yang bercita-cita ingin menjadi dokter, kata Pak Randy. Wah, cita-cita yang mulia itu, pasti Pak Randy bangga dengan anak Bapak, sahut Bu Olivia. Iya Bu, saya bangga, tapi dengan kondisi ekonomi keluarga saya ini rasanya tidak mungkin saya bisa membiayai anak saya untuk sekolah di kedokteran Bu, kata Pak Randy lirik. Setiap anak berhak mempunyai mimpi dalam hidupnya. Percayalah Pak, ketika kita yakin, maka Tuhan akan memberikan jalan untuk meraihnya. Bu Olivia memberi semangat. Kalau Bapak berkenan, saya ingin bertemu dengan anak Bapak, ibunya. Tentu saja boleh Bu, anak saya juga pasti senang bertemu dengan ibu dokter, sahut Pak Randy. Dokter Olivia, mereka berdua menyepakati untuk bertemu di kampung halaman Pak Randy minggu depan. Dokter Olivia adalah seorang dokter spesialis paru-paru. Dia menangani pasien-pasien yang mengalami kasus COVID-19 dengan sangat ramah dan penuh kasih sayang selama masa pandemi. Dokter Olivia juga merupakan ketua Yayasan Pendidikan bagi orang yang tidak mampu. Yayasan tersebut dikelola bersama dengan rekan-rekan dokter lainnya. Hari Minggu, Dokter Olivia berkunjung ke rumah Pak Randy. Dia disambut hangat oleh keluarga Pak Randy, termasuk Nadine yang sejak pagi tadi menunggu kedatangannya. Mereka berbincang sambil menikmati singkong rebus dan teh manis yang disajikan oleh istri Pak Randy. Nadine, Bapak pernah bercerita, katanya kamu ingin menjadi dokter ya? Tanya Dokter Olivia. Iya betul Bu, tapi aku ragu, apakah aku bisa mencapai cita-cita aku itu Bu? Karena budaya masyarakat di sini, untuk anak perempuan jarang yang melanjutkan sekolah. Juga kondisi ekonomi keluargaku tidak mampu Bu, jawab Nadine dengan nada sedih. Nadine, Raden Ajeng Kartini sudah memperjuangkan emansipasi wanita di Indonesia. Beliau berjuang untuk persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Jadi kamu harus tetap semangat untuk mengejar cita-citamu, ucap Dokter Olivia. Tapi bagaimana dengan biayanya Bu? Sekolah kedokteran kan sangat mahal, tukas Nadine. Untuk masalah biaya, kamu tidak usah khawatir ya. Saya akan ajukan kamu untuk mendapatkan beasiswa dari Yayasan Pendidikan yang saya kelola bersama teman-teman, kata Dokter Olivia. Hah, beneran Bu? Saya mau diajukan untuk dapat beasiswa, Nadine memastikan. Iya betul Nadine, saya akan ajukan beasiswa pendidikan untuk kamu dari mulai SMA sampai dengan kuliah kedokteran. Kamu harus rajin belajarnya ya, supaya nilai sekolahmu bagus, kata Dokter Olivia. Alhamdulillah, terima kasih Bu Dokter, Ibu sudah membantu aku untuk meraih mimpiku, kata Nadine sambil menghampiri Ibu Olivia, kemudian memeluknya dengan bahagia. Seluruh keluarga Nadine bersyukur bahagia karena bahkan sang ibu sampai meneteskan air matanya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.